Tahun 1902, di sebuah perkebunan tua milik Belanda di lereng Gunung Merbabu, terjadi serangkaian kematian misterius. Para pekerja pribumi mulai menghilang satu persatu, meninggalkan jejak darah dan bisikan yang terdengar dari dalam sumur tua. Konon, tanah itu dahulu adalah tempat pemujaan kuno yang dikutuk oleh seorang dukun sakti. Tapi para tuan tanah Eropa tidak percaya tahayul timur. Sampai suatu malam, seorang dokter Belanda, Daniel van Veen, menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Sebuah roh kuno telah terbangun, dan dendamnya menuntut darah penjajah. Hei, apa kabar teman-teman? Selamat datang di Tonton Terus Yuk. Di sini, kita berbagi kisah tentang perjuangan, harapan, kehilangan, dan kebahagiaan kecil yang sering terlupakan. Karena setiap cerita punya makna, dan mungkin, satu di antaranya adalah kisahmu juga. Yuk, kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Suara cangkul menyentuh tanah terdengar berirama. Matahari belum muncul sepenuhnya, tapi para kuli sudah mulai bekerja di bawah pengawasan opsir Belanda, Tuan Groeneveld. Udara masih dingin, dan kabut tipis melayang di antara batang pohon kopi yang menjulang. Basuro, seorang kuli tua, berhenti menggali dan menatap sumur tua yang tak lagi digunakan. Jangan dekat-dekat sumur itu, bisiknya pada kawan muda di sebelahnya. Itu bukan sumur biasa. Dulu, tempat pengorbanan. Ah, Mbah, zaman sekarang masih percaya begituan. Tukas Surip, si kuli muda, lalu tertawa kecil. Namun, tawa itu terhenti ketika tanah di sekitar sumur tiba-tiba retak. Bau amis menusuk hidung. Dari dalam celah tanah, muncul suara, bukan suara manusia, tapi bisikan serak bercampur ratapan, seolah ratusan mulut bicara bersamaan. Dan malam itu, Surip tidak pernah pulang. Dr. Daniel van Veen duduk di dalam kereta kuda yang berguncang perlahan melewati jalan berbatu menuju perkebunan kopi milik keluarga Groeneveld. Udara gunung menusuk tulang, dan aroma tanah basah menyelinap masuk dari celah jendela. Ia memandangi surat panggilan yang dikirimkan padanya dari Semarang, kasus demam aneh, disertai hilangnya beberapa pekerja. Segera datang. Namun yang membuat Daniel merasa tidak tenang bukan isi surat itu, melainkan kalimat terakhir yang ditulis tangan oleh Letnan Groeneveld sendiri. Ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu barat, Tuan Dokter. Kami butuh lebih dari sekadar obat. Sesampainya di rumah besar bergaya Belanda yang tampak angkuh di tengah-tengah hamparan kebun kopi, Daniel disambut oleh aroma anyir. Seorang wanita pribumi menyapu beranda dengan tergesa. Wajahnya pucat, matanya sembab. Selamat datang, Dr. van Veen, ucap Letnan Groeneveld sambil menjabat tangannya dengan kaku. Anda datang tepat waktu. Tadi malam, satu lagi pekerja hilang. Daniel mengernyit. Apa tidak ada yang melihatnya? Tidak, tapi, kami mendengar suara dari sumur tua. Lagi, Groeneveld menggiring Daniel ke belakang rumah. Di sanalah sumur tua itu berdiri, dikelilingi pagar kayu, dengan tali tambang yang sudah busuk menggantung di atasnya. Di sekitarnya, rumput tak tumbuh, dan udara di sana terasa lebih dingin dari tempat lain. Daniel melangkah mendekat, merasakan desiran aneh di punggung lehernya. Ia menunduk melihat ke dalam sumur, gelap, kosong, tapi tidak benar-benar kosong. Dari dasar sumur, terdengar napas. Malam menjelang cepat di lereng Gunung Merbabu. Kabut turun pelan, menutupi batang kopi dan jalanan setapak dengan selimut tipis yang membuat segala hal terlihat samar. Di balik bukit kecil di sisi utara perkebunan, tersembunyi sebuah dusun bernama Kembang Arum, tempat para pekerja tinggal bersama keluarga mereka. Di sanalah tinggal Mbah Dargo, seorang pria renta dengan rambut putih panjang dan tatapan mata yang dalam. Ia dikenal sebagai juru kunci tanah, penjaga batas antara dunia nyata dan yang tak kasat mata. Orang-orang menyapanya dengan hormat dan takut, sebab katanya, ia pernah bicara dengan roh penunggu gunung. Malam itu, seorang anak perempuan kecil berlari ke gubuk Mbah Dargo, wajahnya penuh ketakutan. Mbah, Mbah, ada yang manggil-panggil dari sumur tua. Ibuku bilang itu suara Surip. Mbah Dargo mendesah panjang, lalu mengambil sebuah tas kulit dari bawah dipan. Ia mengambil segenggam kemenyan, seutas tali dari ijuk, dan sebatang keris tua yang warnanya sudah menghitam seperti terbakar. Sudah waktunya, gumamnya pelan. Mereka yang menggali kuburannya sendiri akan menyambut bencana yang tak bisa ditawar. Ia berjalan menuju perkebunan, ditemani cahaya obor dan bisikan angin yang terdengar seperti suara jeritan.
Di gerbang belakang rumah besar, Mbah Dargo bertemu dengan Daniel Van Veen dan Letnan Groeneveld. "Anda siapa?" tanya Daniel dengan nada curiga. "Saya yang seharusnya dipanggil sebelum kalian membangun rumah di atas tanah mati ini," jawab Mbah Dargo dengan tenang. Letnan Groeneveld mencibir. "Kami tidak percaya tahayul, Pak Tua." Mbah Dargo menatapnya lama. "Percaya atau tidak, malam ini kalian harus pilih, menebus atau dikorbankan." Angin mendesir pelan. Dari arah sumur tua, terdengar jeritan, panjang dan serak, seolah suara dari makhluk yang sudah lupa caranya jadi manusia. Malam semakin dalam. Kabut turun tebal, menutup langit dan menenggelamkan perkebunan dalam kesunyian yang tidak wajar. Di sekitar sumur tua, obor-obor menyala, namun cahaya mereka terasa sia-sia, seolah ditelan oleh kegelapan yang lebih pekat dari malam. Mbah Dargo mulai menaburkan kemenyan, mulutnya komat-kamit membacakan doa dalam bahasa Jawa kuno. Keris tua ditancapkan di tanah, tepat di depan sumur. Daniel Van Veen berdiri tak jauh, mencatat sesuatu di buku kecilnya, mencoba memahami ritual yang asing itu. Tapi perasaannya tak nyaman. Ia, seorang dokter dari Batavia yang terbiasa menghadapi penyakit dengan logika dan ilmu, kini berdiri di hadapan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, tanah di sekitar sumur berguncang pelan. Lalu, dari dalam, muncul tangan, kurus, panjang, dan menghitam, mencengkeram bibir sumur. Sebuah wajah menyusul, bukan wajah manusia. Kulitnya pecah-pecah seperti tanah kering, matanya kosong, dan mulutnya terus menggumamkan satu kata. "Lebih besar dari, tebus." Letnan Groeneveld mundur ketakutan, tangannya meraih pistol. "Apa-apaan ini? Jangan tembak," seru Mbah Dargo tajam. "Itu bukan makhluk hidup, itu jiwa yang tak tenang, terikat karena keserakahan kalian." Daniel menatap makhluk itu dengan ngeri dan bingung. "Apa maksudnya, tebus?" Mbah Dargo menunduk. "Perkebunan ini dibangun di atas desa tua yang dibantai. Tuan Groeneveld tidak pernah mau mendengar. Dulu, sebelum kalian datang, tanah ini adalah tempat suci. Tapi demi kopi dan kekuasaan, maka mereka diratakan." Wajah Daniel memucat. Ia menatap Groeneveld, yang kini diam terpaku. Makhluk itu merangkak setengah badan keluar dari sumur. Di tubuhnya, menempel ratusan tangan-tangan kecil seperti janin. Dari dalam sumur, terdengar bisikan lain, lebih banyak, lebih marah. Mbah Dargo menoleh cepat pada Daniel. "Kau satu-satunya yang bisa menghentikan ini. Bukan dengan obat, tapi dengan hati. Temukan jasad mereka, kuburkan dengan hormat. Kalau tidak, darah akan terus dicari." Daniel menggenggam buku catatannya erat. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa, ilmu yang ia pelajari di barat tidak akan cukup menyelamatkan mereka di tanah ini. Hujan turun deras keesokan paginya. Langit mendung seperti menyimpan dendam yang belum lunas. Daniel Van Veen duduk di ruang baca rumah besar Groeneveld, dikelilingi rak buku tua dan dokumen-dokumen tua yang mulai menguning. Debu beterbangan setiap kali ia membuka halaman baru. Ia telah meminta izin mengakses arsip administrasi perkebunan, dokumen yang disimpan sejak tahun 1880, ketika tanah ini pertama kali diambil alih oleh pihak kolonial. Di antara tumpukan laporan panen, daftar budak kontrak, dan catatan medis buruh, Daniel menemukan peta lama. Di situ tergambar sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang, sebuah desa bernama Karanganyar, tepat di lokasi tempat sumur tua kini berdiri. Namun catatan di bawah peta lebih menyeramkan. Lebih besar dari, Karanganyar dibersihkan pada tanggal 12 Agustus tahun 1881. Operasi berjalan cepat. Tidak ada yang selamat. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Hanya stempel merah besar bertuliskan, "Rahasia militer, tidak untuk publikasi." Daniel menatap kertas itu lama. Tangannya gemetar. Ia sadar, sumur tua bukan hanya peninggalan. Itu adalah makam massal. Langkah cepat terdengar dari luar. Pintu terbuka, dan seorang gadis pribumi, Sari, pelayan rumah yang masih muda, masuk dengan wajah panik. "Dokter, Mbah Dargo, dia pingsan di dekat sumur. Ada darah dari tanah." Daniel bergegas keluar, membawa kotak pertolongannya. Saat ia tiba, Mbah Dargo sudah setengah sadar, wajahnya pucat. Bibirnya bergerak pelan. "Mereka marah, karena satu jasad belum ditemukan, yang terakhir." "Siapa?" tanya Daniel. Mbah Dargo memejamkan mata, lalu berbisik. "Lebih besar dari, seorang anak. Korban terakhir. Ia dikubur di bawah lantai rumah ini."
Daniel terpaku. Rumah tempat ia tinggal, tempat Letnan Groeneveld menyambut tamu kolonial, dibangun di atas tubuh seorang anak yang dibantai demi kebun kopi. Dan di balik dinding rumah tua itu, sesuatu mulai bergerak. Malam itu, rumah besar Groeneveld menjadi lebih dingin dari biasanya. Angin seolah tak masuk lewat jendela, melainkan merayap dari bawah lantai, membawa bau tanah basah dan darah yang membeku. Pelayan-pelayan pribumi enggan memasuki ruang utama, mereka hanya berani berbisik, anak itu sudah bangun. Daniel Van Veen duduk di ruang makan yang kini sepi, menatap papan lantai di bawah kakinya. Kata-kata Mbah Dargo terus terngiang di kepalanya. Lebih besar dari, ia dikubur di bawah lantai rumah ini. Ia tahu ia harus bertindak, bukan sebagai dokter, tapi sebagai manusia. Dengan palu dan linggis yang ia pinjam dari gudang perkebunan, Daniel mulai membuka lantai ruang tamu yang menghadap ke timur, tempat energi paling kuat terasa menurut kata Mbah Dargo. Detik demi detik berlalu, papan demi papan ia congkel, hingga akhirnya, bau busuk menyergap tajam. Daniel menutup hidung dengan kain, tapi tetap menggali. Tanah di bawah papan berbeda, lebih gelap, lebih padat, dan berdarah. Lalu, ia menemukannya. Kerangka kecil, tak utuh. Tulang-tulang mungil seorang anak, terkubur bersama potongan kain lusuh berwarna merah tua. Tapi sebelum Daniel sempat menyentuh tulang itu, lampu di seluruh rumah padam. Suara tawa kecil terdengar dari balik dinding. Lebih besar dari, aku belum tidur. Daniel menoleh cepat. Di pojok ruangan, sesosok anak kecil berdiri, kurus, pucat, dengan mata hitam legam menatap langsung ke arah Daniel. Namamu siapa? Tanya Daniel perlahan. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah kerangkanya sendiri, lalu ke arah dinding. Dari dinding itu, darah mulai merembes, membentuk huruf-huruf. Lebih besar dari aku dibakar hidup-hidup. Daniel mundur, tubuhnya gemetar. Tapi sebelum ia bisa lari, suara jeritan mengguncang rumah. Letnan Groeneveld, yang berada di lantai atas, menjerit seolah dicabik-cabik. Ketika Daniel berlari ke atas, ia menemukan letnan itu tergeletak di koridor, matanya terbuka lebar, mulutnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Di samping tubuhnya, tertulis di dinding dengan darah. Lebih besar dari satu telah dibalas. Masih ada dua. Hujan tak berhenti sejak kematian Letnan Groeneveld. Rumah besar itu, kini seperti kuburan mewah, dingin, sunyi, dan menyimpan terlalu banyak rahasia. Para pelayan kabur ke desa. Tinggal Daniel Van Veen sendiri, menjaga rumah yang kini dipenuhi bisikan dan bayangan di sudut mata. Mayat Groeneveld sudah dikubur terburu-buru di belakang rumah, sesuai saran Mbah Dargo, bukan karena menghormati, tapi karena takut arwahnya menolak tenang. Daniel duduk di ruang kerja, menatap surat yang baru saja ia buka. Surat itu datang dari Batavia, dari seorang kolega yang membantunya mencari latar belakang tanah ini. Namun isinya membuat darahnya dingin. Lebih besar dari, dokter, perkebunan itu dulunya dimiliki oleh Peter Van Veen, kakek Anda. Ia komandan yang memimpin pembersihan desa Karanganyar. Salah satu korban terakhir adalah anak dari dukun desa. Konon sebelum tewas, dukun itu bersumpah, 3 generasi keturunan pembantai akan dituntut mati di tanah ini. Daniel menjatuhkan surat itu. Tangannya gemetar. Lebih besar dari aku, adalah keturunan pembantai. Tiba-tiba, semua bisikan di rumah seolah menjadi lebih keras. Cermin-cermin mulai berembun dari dalam. Dari salah satu cermin, Daniel melihat sesosok anak kecil berdiri, bukan bayangannya. Anak itu menunjuk langsung ke dada Daniel, lalu menghilang dalam semburan retakan kaca. Daniel bangkit dan berlari ke kamar belakang, tempat Mbah Dargo dirawat. Bah, aku, keturunan mereka, bisiknya. Aku yang dimaksud sumpah itu. Mbah Dargo membuka mata. Sumpah itu tak mengenal siapa yang bersalah atau tidak. Kau bisa memilih ditebus atau menjadi korban. Tapi harus ada pengganti. Daniel menatapnya dengan ngeri. Pengganti. Mbah Dargo menunjuk peta perkebunan yang tergantung di dinding. Lebih besar dari, 2 nama lagi, masih hidup. Pemilik saham utama, keturunan komandan Belanda yang ikut membantai bersama kakekmu. Mereka tinggal di Batavia sekarang. Daniel mengangguk pelan. Ia tahu, ini bukan lagi soal logika. Ini soal menebus dosa darah dengan darah. Dan di balik jendela, anak kecil itu kembali muncul. Kali ini, ia tersenyum, karena kebenaran telah ditemukan. Batavia, 1923. Kota yang sibuk dan berdebu,
tempat Eropa dan Timur bertemu dalam wajah kemunafikan kolonial. Di balik gedung-gedung bergaya neoklasik dan taman-taman yang disiram saban pagi, bersembunyi luka-luka yang tidak terlihat. Dan Daniel Van Veen kini berjalan di jantung kota itu, membawa warisan yang bukan pilihannya. Ia mengantongi dua nama, Hendrik van Arle dan Mevrouw Sophia de Inter, dua pewaris saham utama dari perkebunan Karanganyar, keturunan langsung para algojo masa lalu. Pertemuan pertama terjadi di sebuah klub eksklusif di Weltervreden. Hendrik, pria tambun dengan suara berat dan ego setinggi bangunan gubernur, menyambut Daniel dengan angkuh. Aku tahu siapa kau, Van Veen kecil yang jadi dokter. Apa kau datang untuk menagih dividen? Daniel duduk tanpa senyum. Ia letakkan dokumen di atas meja, foto kerangka anak kecil, surat kematian Groeneveld, dan catatan sejarah pembantaian Karanganyar. Hendrik membaca sambil tertawa miring. Ah, cerita rakyat. Tak kusangka dokter sepertimu percaya hantu. Sumpah itu nyata, Hendrik. Letnan Groeneveld mati, dan aku berikutnya. Tapi kutukan itu bisa dihentikan, jika kalian mau menebus. Tebus dengan apa? Ejek Hendrik. Daniel menatapnya dalam. Dengan mengakui dosa, menyerahkan tanah, membayar penguburan massal, dan bersedia datang ke tanah itu. Berdiri di atasnya, Hendrik bangkit. Kau gila. Malam itu, Hendrik tidur dengan nyenyak. Tapi saat bangun, ia menemukan tubuhnya penuh goresan tangan kecil. Dari cermin kamar, seorang anak menatapnya. Bukan dengan marah, tapi dengan kekecewaan mendalam. Sementara itu, Daniel bertemu Mevrouw Sophia de Inter, seorang janda tua yang tinggal di rumah bergaya Eropa di pinggiran kota. Berbeda dengan Hendrik, mata Sophia menyimpan rasa takut sejak awal. Ayahku, dulu ikut operasi itu. Tapi ia tak pernah tidur tenang. Setiap malam ia mendengar suara anak-anak menangis. Ia bunuh diri di kamar yang kini jadi gudang. Aku tahu ini, tak bisa dimaafkan begitu saja. Daniel memandangnya tajam. Kau bersedia kembali ke tanah itu? Sophia mengangguk perlahan. Sudah waktunya kita menghadap. Kabut menyelimuti kembali lereng gunung merbabu ketika Daniel, Sophia de Inter, dan secara mengejutkan, Hendrik van Arle, tiba di tanah perkebunan Karanganyar. Wajah Hendrik pucat, tubuhnya kurus tak seperti sebelumnya. Ia akhirnya menyerah setelah seminggu dibayangi suara-suara tawa anak kecil yang muncul dari lemari, dari sumur toilet, bahkan dari dalam jam dinding. Aku tidak percaya ini, gumamnya lirih, tapi, kalau kutukan ini nyata, aku ingin lepas darinya. Mbah Dargo berdiri menunggu di halaman rumah besar yang kini tampak seperti reruntuhan keramat. Di tangannya, ia memegang sebuah kendi tanah liat dan cincin emas tua, benda milik sang dukun Karanganyar yang dulu dibakar bersama anaknya. Ritual ini tak bisa dijalankan tanpa pengakuan. Tanah ini harus menerima kejujuran kalian, kata Mbah Dargo perlahan. Mereka berkumpul di sekitar sumur tua yang kini tertutup oleh tumbuhan merambat. Di sana, api kecil dinyalakan, dan kendi diletakkan di tengah lingkaran garam. Sophia berdiri duluan. Aku, Sophia de Inter, cucu dari Kapten de Inter, mengakui kesalahan darah keluargaku. Aku datang untuk memohon maaf dan menyerahkan semua hak atas tanah ini pada penduduk Karanganyar. Api bergoyang pelan, kendi mengeluarkan suara desis, tanda penerimaan. Hendrik maju dengan ragu. Aku, Hendrik van Arle, keturunan dari pembantai. Aku, tak punya kata-kata. Tapi aku siap kehilangan segalanya, asal mimpi buruk ini berhenti. Api tiba-tiba membesar. Kendi retak sedikit, tapi tidak pecah. Lalu, Mbah Dargo menoleh pada Daniel. Kau yang terakhir. Daniel maju perlahan. Namaku Daniel Van Veen. Aku cucu dari Peter Van Veen, Komandan Operasi Pembersihan Karanganyar. Aku telah menanggung rasa bersalah atas dosa yang bukan kulakukan. Tapi aku tahu, aku bagian dari warisan itu. Ia mengeluarkan sebilah pisau kecil dan menggores ujung jarinya. Darahnya menetes ke dalam kendi. Aku siap membayar dengan jiwaku, jika itu yang diminta. Angin berhenti. Daun-daun tak bergerak. Bahkan suara burung pun lenyap. Dari dalam sumur, terdengar tawa kecil. Lalu, perlahan anak itu muncul, berdiri di pinggir sumur. Tapi kini, wajahnya tidak menakutkan. Ia tampak tenang, matanya bening. Ia menatap Daniel, lalu menggeleng. Lebih besar dari, bukan kau yang harus mati. Tapi yang menyaksikan dan membiarkan. Anak itu menoleh ke arah Hendrik. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Hendrik retak. Ia berteriak,
tapi tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan kecil yang keluar dari tanah. Jeritannya menggema saat tubuhnya tenggelam ke dalam tanah. Kendi meledak pelan, mengeluarkan asap wangi bunga kenanga. Anak itu memandang Daniel dan Sofia. Senyumnya menghilang perlahan, lalu tubuhnya larut dalam cahaya fajar yang baru muncul di balik gunung merbabu. Kutukan telah ditebus. 3 bulan setelah malam pemanggilan, tanah Karanganyar tidak lagi diselimuti kabut kematian. Pohon-pohon kopi yang dulunya layu kini kembali berbuah. Burung-burung mulai bernyanyi lagi di pagi hari. Aroma bunga liar menggantikan bau darah yang dulu menetap di udara. Rumah besar Groeneveld sudah rata dengan tanah. Daniel yang memimpin sendiri perobohannya, tak ingin satu batu pun tersisa dari tempat di mana darah ditumpahkan demi kejayaan semu. Tanah itu kini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Sebuah tugu kecil berdiri di tengah lapangan, dengan ukiran sederhana. Lebih besar dari, di sini dulu tanah diambil dengan darah. Kini dikembalikan dengan jiwa. Mevrouw Sofia de Inter tetap tinggal di desa, membuka sekolah kecil untuk anak-anak pribumi. Ia menolak gelar bangsawan, menyerahkan warisan kolonialnya, dan hidup dalam diam, menulis surat-surat pengakuan kepada keluarga kolonial lain di Eropa, mengajak mereka menebus, bukan hanya dengan uang, tapi dengan hati dan kejujuran sejarah. Daniel, ia tak kembali ke Batavia. Ia mendirikan klinik di kaki gunung, menerima pasien dari berbagai desa, dengan bayaran seikhlasnya. Di malam hari, ia duduk di beranda, menatap ke arah tempat sumur itu dulu berdiri. Dan setiap malam, saat angin bertiup pelan, ia masih mendengar tawa kecil anak itu, bukan yang menakutkan, tapi tawa ringan, seperti anak kecil yang akhirnya bisa bermain tanpa takut lagi. Arwahnya telah tenang. Tanah ini telah memaafkan, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, tanah Karanganyar bisa bernapas lagi. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.